Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Mi'atul Hadis yang saat ini sampai pada hadis urutan ke-84. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, sebagian dari kebaikan Islam seseorang yaitu tarkuhu, meninggalkan ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Jadi di dalam hadis ini jelas disebutkan bahwa perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, baik itu tidak bermanfaat bagi dirinya, baik itu tidak bermanfaat bagi agamanya, ataupun tidak ada manfaat yang lain sama sekali, itu sangat bagus apabila ditinggalkan oleh seorang muslim, karena itu sebagian dari tanda-tanda bahwa keislaman orang tersebut itu baik, ya. Jadi ketika ada orang yang masih sering mengerjakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, seperti perkara yang bersifat hura-hura, membuang-buang waktu sia-sia, dan itu tidak bermanfaat bagi diri maupun agamanya, maka Islamnya itu jelas-jelas masih kurang bagus. Kecuali pekerjaan-pekerjaan tersebut bermanfaat. Kalau bermanfaat bagi dirinya seperti olahraga ataupun kegiatan yang lain, nah itu tidak termasuk di sini. Apalagi kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat untuk agamanya, untuk dirinya dan agamanya. Kalau kegiatan yang dilakukan itu ibadah dan lain sebagainya, atau misalkan menolong orang lain, membantu tetangga, membantu sesama, nah itu termasuk perbuatan yang menunjukkan kebaikan Islam seseorang. Kita lanjutkan hadis yang ke-85. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawadha'a li ghaniyin li ajli ghinahu dhahaba sulusatinihi. Barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya karena tujuan kekayaannya, maka telah berhilang 2/3 agamanya. Man, barang siapa tawadhu li ghaniyin, kepada orang kaya, li ajli ghinahu, karena tujuan kekayaannya, dhahaba, maka telah hilang apa sulusa dinihi, 2/3 dari agamanya. Sebab ketika seseorang ini sudah tawaduk kepada orang kaya, tapi tujuannya hanya untuk mendapatkan kekayaan dari orang tersebut, atau tujuannya agar mendapatkan sesuatu dari orang kaya tersebut, itu sama saja telah menghambakan kepada sesuatu selain Allah. Padahal kita semua tahu bahwa kita sebagai seorang muslim ini tidak boleh tawaduk kepada orang lain kecuali dengan dasar atau dengan landasan agama. Nah, biasanya ketawaduan ini sering disertai dengan sesuatu yang melanggar agama, ya. Tapi kalau apa yang kita lakukan mungkin bisa dianggap tawaduk juga, tapi sebenarnya bukan. Itu kok tidak melanggar aturan agama dan tidak merasa bahwa orang kaya tersebut tidak merasa bahwa hanya orang kaya tersebut yang bisa memberikan sesuatu kepada kita. Nah, ini kita tidak apa-apa. Sebab masalah tawaduk ini kan memang ada aturannya sendiri. Ketika ada anak kecil kepada orang tua juga harus bersikap tawaduk. Ketika ada seorang murid kepada gurunya, itu juga bersikap tawaduk. Lah,
kita harus bisa memisahkan tawaduk antara seorang murid dengan seorang guru, tawaduk dengan antara seorang anak kepada orang tua, dan tawaduknya seseorang orang miskin kepada orang kaya. Sebab kalau tidak hati-hati, orang miskin ini kalau sudah di hadapan orang kaya bisa-bisa menjadi kufur. Seperti dalam hadis itu, kadal fakru ayyakuna kufron, kemiskinan itu hampir dekat dengan kekufuran. Ini karena memang antara miskin dan kufur ini jaraknya memang sangat tipis. Sebab kalau kalau kita tidak berpikir panjang, kalau tidak berpikir jernih, maka kadang-kadang akan muncul pikiran, oh kalau saya tidak manut, tidak tawaduk dengan orang itu, nanti saya nggak digaji, nanti saya nggak dapat rezeki. Padahal rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah, sementara kita hanya wajib ikhtiar, kita berusaha. Asalkan kita itu tawaduk kepada orang kaya, tapi tidak semata-mata tujuan untuk mendapatkan kekayaan dari orang tersebut, ya kita tidak masalah. Jangan terus hadis ini dipangan mentah-mentah, berarti kita nggak boleh tawaduk sama orang kaya. Ya ini enggak. Kita juga harus sopan, tetap harus bersikap sopan, harus bersikap santun kepada orang kaya. Entah itu jalurnya itu karena usianya lebih tua, atau karena merasa bahwa orang itu lebih berpengalaman, atau merasa yang lain. Asalkan kepatuhan kepada orang kaya itu tidak semata-mata hanya agar mendapatkan kekayaan, agar mendapatkan harta atau uang dari orang tersebut. Itu masih bisa kita lakukan. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala mannanun. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga siapa khibbun, orang yang suka menipu, wala bakhilun, dan orang yang pelit, wala mannanun, dan orang yang mengungkit-ungkit. Ya, mengungkit. Mannanun di sini diartikan mengungkit-ungkit pemberian. Jadi orang yang suka menipu, orang yang pelit, dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian ini tidak akan masuk surga. Sebab secara tidak langsung orang itu sudah menyakiti orang lain, sudah merugikan orang lain. Ya, kalau dia menipu berarti minimal dia sudah merugikan orang lain, entah itu yang ditipu hartanya, entah itu yang ditipu kepercayaannya, atau yang kerugian-kerugian yang lain dari penipuan yang dia lakukan. Wala bakhilun, dan tidak masuk surga orang yang pelit. Artinya orang yang pelit ini memang tidak disukai oleh Allah, ya, tidak disukai orang lain, dan juga menjauhkan orang tersebut dari surga. Ya. Wala mannanun, dan tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang diungkit-ungkit kemudian merasa malu di hadapan orang lain, merasa bersalah, ataupun perasaan-perasaan yang lain. Nah, ini harus kita ingat, kita perhatikan bersama-sama, jangan sampai karena masalah itu kita semua tidak bisa masuk ke dalam surga. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saja, semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.